Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Kori Kumala dengan nomor induk mahasiswa 17190238M. Program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak, yaitu bab revaluasi aset tetap. Sumber dari buku Akuntansi Pajak edisi 6 Waluyo. Revaluasi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16, Revisi 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada IFRS menggunakan basis revaluasi dan nilai wajar dalam menilai aset meliputi IAS 16 tentang Property, Plant and Equipment, IAS 38 tentang Intangible Asset, IAS 40 tentang investment property, dan IAS 41 tentang agrikultur. Perlu diperhatikan bahwa nilai wajar tidak hanya pada standar akuntansi keuangan tersebut, tetapi juga pada standar lainnya. Revaluasi aset berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa dengan pertimbangan adanya perkembangan harga yang mencolok atau adanya perubahan kebijakan di bidang moneter yang dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan yang dapat berakibat adanya beban pajak yang kurang wajar, perlu pengaturan tentang revaluasi. Dimaksud undang-undang selanjutnya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur Pasal 19 Ayat 1. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva atau istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Wajib pajak yang dapat mengajukan revaluasi aset tetap. Wajib pajak yang dapat melakukan dan mengajukan permohonan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang selanjutnya disebut perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan dengan tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Aset tetap yang dapat dinilai kembali. Aset tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan, termasuk aset tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Penilaian aset tetap berwujud ini dapat dilakukan paling banyak 1 kali dalam tahun buku yang sama. Nilai pasar atau nilai wajar. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset bersangkutan. Perhitungan pajak penghasilan atas selisih penilaian kembali. Selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Apabila kondisi keuangan wajib pajak tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali seperti telah dijelaskan sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan
sesuai ketentuan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini dimaksud mengatur masalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran. Dalam hal besarnya pajak penghasilan yang terutang, lebih dari 2 triliun rupiah tahun hingga paling lama 5 tahun kepada Direktur Jenderal Pajak. Dasar penyusutan aset tetap. Dasar penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali, yaitu mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal yang baru terhadap penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali. Batas waktu pembayaran. Pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dibayar lunas ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal wajib pajak memperoleh keputusan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau keputusan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak melakukan pengalihan. Dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Sanksi tambahan PPh final sebesar 20% karena melakukan pengalihan aset tetap tersebut harus dibayar lunas ke kas negara paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aset tetap. Penyesuaian aturan dalam penilaian kembali aset tetap. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03 yang diundangkan pada tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 diberlakukan pada tanggal diundangkannya peraturan tersebut, yaitu tanggal 20 Oktober 2015. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 ditegaskan tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Tata cara pengajuan permohonan. Ketentuan tentang permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi wajib pajak dengan mendapatkan perlakuan khusus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 dapat diajukan oleh wajib pajak yang telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan. Dengan ketentuan, penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015 atau penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016. Yang kedua, belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Yang ketiga,
Permohonan pada butir 1 huruf A diajukan dengan menggunakan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan penilaian pasar atau nilai wajar aktiva tetap. Yang keempat, permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf B diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap menurut wajib pajak. Yang kelima, wajib pajak harus melengkapi yang pertama, surat setoran pajak, bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang. Yang kedua, daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali. Yang ketiga, fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai pabrik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut. Yang keempat, laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai pabrik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Yang kelima, laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya, dokumen harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua, 30 Juni 2017 untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Yang ketiga, 31 Desember 2017 untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Yang terakhir, setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap. Aset yang diajukan permohonan. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap yang pertama, seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Aset tetap berwujud tersebut yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-PMK-03/2008. Tarif pajak penghasilan atas penilaian kembali aset tetap. Yang pertama, 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua, 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Yang ketiga, 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula. Ketentuan penilaian kembali bagi BUMN atau BUMD. Dalam hal pihak melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sekian presentasi dari saya. Thanks for your attention.